Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Di sini beranggotakan 5 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Dina Aulia Rahmah. Yang kedua, Prihatin Susilowati. Yang ketiga, Alfi Zalika Sudarsono. Yang keempat, Rizaufa Fauzia. Dan yang terakhir adalah Putri Eka Cahyani. Di sini kami akan menjelaskan tentang 1. Biografi Abu Bakar As-Siddiq. 2. Model suksesi pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, fokus program pemerintahan yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang keempat, perluasan wilayah Islam yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang kelima, prestasi selama pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang keenam adalah gaya dan karakteristik kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama adalah biografi Abu Bakar As-Siddiq. Nama beliau adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quraisy at-Taimi. Beliau dipanggil dengan sebutan Abu Bakar. Sebelum masuk Islam, nama beliau adalah Abdul Ka'bah, dan setelah masuk Islam menjadi Abdullah Abu Bakar. Namun Rasulullah biasa memanggil dengan panggilan Abdullah. Beliau lahir di Mekah pada tanggal 27 Oktober 573 Masehi, 2 tahun setelah tahun gajah. Beliau wafat di Madinah pada tanggal 23 Agustus 634 Masehi. Beliau wafat pada usia 61 tahun dikarenakan sakit dan dimakamkan di Madinah di samping makam Nabi Muhammad SAW. Nama ayah beliau adalah Utsman Abu Quhafah, dikenal dengan Abu Quhafah. Nama ibu beliau adalah Salma binti Sakhor, dikenal dengan Ummu Khair. Hanya 2 tahun beliau menjabat sebagai khalifah, yaitu dari tahun 632 sampai 634 Masehi. Namun, beliau dapat memberikan kontribusi yang besar pada Islam. Baik, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan model suksesi pemerintahan di masa Abu Bakar As-Siddiq. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, terjadi perselisihan pendapat di kaum muslim dalam menentukan kepemimpinan setelah wafatnya Rasulullah. Hal ini karena Rasulullah SAW tidak menyampaikan bagaimana kelanjutan masyarakatnya setelah beliau wafat. Beliau hanya menjelaskan bahwa tidak akan ada Rasul lain setelahnya, dan beliau menerima dan membuka pintu bagi seseorang yang akan menjadi pemimpin setelahnya. Tidak adanya wasiat dari Rasulullah SAW untuk kepemimpinan setelahnya menimbulkan perselisihan yang hebat dalam menentukan kepemimpinan, sehingga sangat membahayakan kota Madinah pada masa itu. Karena itu, diadakannya pemilihan kepemimpinan setelah wafatnya Rasulullah. Dalam pemilihan tersebut, dari masing-masing kelompok mengajukan calon kekhalifahannya, dan didapat 3 calon, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Sa'ad bin Ubadah. Tiap kelompok merasa bahwa kandidatnya lah yang paling baik, maka perdebatan pun semakin memanas. Di tengah perselisihan, ketenangan sikap dan ketenangan berbicara dari Abu Bakar As-Siddiq sangat menyentuh dan berkesan yang mendinginkan seluruh anggota yang hadir di musyawarah tersebut. Namun perkataan Abu Bakar pun ditolak dan menimbulkan perdebatan kembali yang memanas hingga Abu Ubaidah bin Jarrah yang mampu menenangkan seluruh anggota yang berada di musyawarah tersebut. Saat suasana kembali tenang, Abu Bakar As-Siddiq menunjuk Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah untuk menjadi pemimpin. Namun pendapatnya pun ditolak dan Abu Ubaidah bin Jarrah kembali menunjuk Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi pemimpin. Di saat keputusan tersebut, seluruh anggota menyetujui dan akhirnya Abu Bakar As-Siddiq dipilih sebagai khalifah
yang disetujui oleh seluruh anggota. Fokus program pemerintahan masa Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Yang pertama, kebijakan dalam negeri. Usaha untuk menegakkan wibawa pemerintahan dilakukan melalui memerangi mereka yang murtad, enggan membayar zakat, dan menghukum bunuh para nabi palsu. Yang kedua, kebijakan luar negeri. Kebijakan tersebut berinti kepada dua hal, yaitu pembebasan masyarakat yang tertindas oleh penguasa yang zalim dan pengamanan atau pembentengan wilayah Islam dari kemungkinan serangan tiba-tiba dari negeri tetangga. Kedua hal tersebut dilakukan dengan tujuan yang sama, yaitu dalam rangka perluasan dakwah Islam. Tindakan itu dilakukan atas 3 tingkatan. Yang pertama, terhadap daerah-daerah Arabia, yaitu tanah-tanah Palestina dan Syria dari penjajahan Romawi, dari tanah-tanah Irak dan Yaman dari penjajahan Persia. Yang kedua, daerah-daerah di luar Arabia, yaitu Mesir dan seluruh Afrika Utara dari penjajahan Romawi. Yang ketiga, pembebasan rakyat dari pemerintahan yang zalim, seperti meruntuhkan pemerintahan Persia yang kejam. Yang ketiga, sistem politik. Pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah atau pengganti Nabi, sebagaimana dijelaskan pada peristiwa Saqifah Bani Sa'diyah, merupakan bukti bahwa Abu Bakar menjadi khalifah bukan atas kehendaknya sendiri, tetapi hasil dari musyawarah mufakat umat Islam. Dengan terpilihnya Abu Bakar menjadi khalifah, maka mulailah beliau menjalankan kekhalifahannya dan membangun sistem politik kenegaraan, seperti yang pertama menjalankan fungsi sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Yang kedua, mempertahankan azas musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan, karena sistem musyawarah merupakan sistem yang paling baik dan sempurna. Yang ketiga, pengiriman pasukan Usamah ke Romawi. Yang keempat, perluasan dan pengembangan wilayah Islam. Yang kelima, pembentukan provinsi di luar kota Madinah. Perekonomian atau pembangunan Baitul Mal. Pengelolaannya diserahkan kepada Abu Ubaidah, sahabat Nabi yang digelari Amin al-Ummah, yaitu kepercayaan umat. Fungsi dari Baitul Mal adalah untuk mengelola pemasukan dan pengeluaran negara secara bertanggung jawab, guna terpeliharanya kepentingan umum. Baitul Mal adalah amanat Allah dan masyarakat kaum muslimin. Dengan begitu, Abu Bakar tidak mengizinkan pemasukan atau pengeluarannya berlawanan dengan apa yang telah ditetapkan oleh syariat. Yang kelima, pendirian lembaga peradilan. Pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq didirikan lembaga peradilan yang ketuanya dipercayakan kepada Umar bin Khattab. Kemudian yang keenam, yaitu meneruskan kebijakan lama Rasulullah, seperti tidak memberhentikan jabatan yang sahabat peroleh dari Rasulullah semasa Rasulullah masih hidup. Yang ketujuh, mempersiapkan calon khalifah pengganti. Yang kedelapan, dalam hal pengembangan agama. Pada masanya mulai dirintis upaya pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Usaha pengumpulan ayat-ayat Al-Quran dilakukan atas saran Umar bin Khattab. Alasan dilakukan pengumpulan tersebut dikarenakan banyak sahabat yang gugur di medan perang dan dikhawatirkan akan habis seluruhnya. Abu Bakar akhirnya memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengerjakan pengumpulannya. Perluasan wilayah Islam. 1. Ekspansi ke Romawi. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq melanjutkan rencana Rasulullah untuk mengirim pasukan di bawah pimpinan Usamah bin Zaid ke Romawi. Hal ini bertujuan untuk memperkuat keamanan wilayah Islam dari serbuan Persia dan Bizantium. Banyak yang menolak keputusan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq pada awalnya. Namun, beliau bersikeras untuk melanjutkan rencana Rasulullah SAW yang dinilai sangat berdampak pada kemajuan Islam. Sebelum keberangkatan pasukan Usamah ke Romawi, Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq berpesan kepada mereka, yaitu jangan berkhianat, jangan menyembunyikan harta rampasan sebelum dibagikan, jangan ingkar janji, jangan membunuh anak kecil, orang tua, dan wanita, jangan memotong tubuh lawan yang sudah meninggal, jangan merusak dan menebang pohon kurma,
Jangan menyembelih binatang kecuali untuk dimakan. Jangan mengganggu orang yang beribadah di rumah ibadah mereka. 2. Ekspansi ke Irak dan Suriah. Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq mengutus pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dan Musanna untuk menaklukkan Irak. Mereka berhasil menaklukkan Al-Hirah. Mereka berhasil memasuki kawasan Irak dari arah selatan melalui Basrah. Setelah itu, mereka langsung menaklukkan beberapa desa di dekat sungai Eufrat, yaitu Alis, Barmus, Baqiyah, dan beberapa desa lainnya. Sedangkan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq mengutus pasukan di bawah pimpinan Amr bin Ash, Yazid bin Abi Sufyan, Syurahbil bin Hasan untuk menaklukkan Suriah. Pasukan yang dipimpin oleh Amr bin As berhasil menguasai wilayah Suriah, namun tidak dengan pasukan yang dipimpin oleh Syurahbil bin Hasan dan Yazid bin Abi Sufyan. Ketidakberhasilan ini disebabkan tentara Bizantium yang memiliki lebih banyak pasukan serta senjata perang yang lebih lengkap. Mendengar hal ini, Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq segera mengutus Khalid bin Walid menuju Suriah dan mengambil alih kepemimpinan semua pasukan. Prestasi selama pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Yang pertama, memberatkan pasukan Usamah bin Zaid ke kawasan Syam. Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, beliau telah merencanakan mengirim pasukan ke wilayah utara, khususnya kawasan Syam, untuk menjaga kawasan tersebut agar tidak diserang oleh bangsa Romawi dan untuk menjaga keutuhan wilayah Islam. Prestasi yang kedua, mengembalikan kaum muslimin pada ajaran Islam yang benar dan memberantas para nabi palsu. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, banyak kabilah-kabilah Arab yang tidak mau membayar zakat kepada Khalifah Abu Bakar di Madinah. Keengganan mereka didasarkan karena mereka beranggapan bahwa pembayaran itu sebagai upeti yang tidak berlaku lagi setelah Rasulullah SAW wafat. Pada bulan Jumadil Akhir, Abu Bakar Ash-Shiddiq menyerahkan seluruh penduduk Madinah untuk menyerbu orang-orang yang murtad di sekitar Madinah guna untuk mengembalikan kaum muslimin pada ajaran yang benar. Akhirnya hasil dari pertempuran itu kaum muslimin kembali membayar zakat. Bukan hanya itu, Abu Bakar juga memerangi orang yang mengaku sebagai nabi. Muzailamah al-Kadzab adalah orang yang mengaku sebagai nabi yang berasal dari Bani Hanifah di Yamamah. Ia mempunyai banyak pengikut yang meyakini ia sebagai seorang nabi. Untuk menghadapi hal tersebut, maka Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Khalid bin Walid dan terjadilah perang dahsyat yang dikenal dengan Perang Yamamah. Kaum muslimin berhasil mengalahkan musuhnya bahkan berhasil membunuh nabi palsu tersebut. Prestasi yang ketiga yaitu mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Pada Perang Yamamah, banyak penghafal Al-Quran yang gugur sebagai syuhada. Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq untuk mengumpulkan Al-Quran karena dikhawatirkan akan banyak penghafal Al-Quran yang gugur dalam peperangan sehingga dapat mengakibatkan musnahnya Al-Quran. Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq menyetujui usulan tersebut dan membentuk panitia pengumpulan Al-Quran. Zaid bin Sabit yang merupakan juru tulis wahyu Rasulullah SAW mengerjakan tugas tersebut dengan bersandar pada hafalan para penghafal dan catatan para penulis, yang kemudian lembaran tersebut dijadikan satu dan disimpan oleh Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq sampai beliau wafat. Prestasi yang keempat adalah mengirim pasukan ke Irak dan Syam untuk menyebarkan ajaran Islam dan menjaga keutuhan wilayah kaum muslimin. Maka Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq mengirimkan pasukan ke wilayah luar Arab. Beliau mengirim pasukan ke Irak di bawah pimpinan Khalid bin Walid dan juga beliau mengirim pasukan ke Syam di bawah pimpinan 3 jenderalnya yaitu Amr bin Ash, Yazid bin Abi Sufyan dan Syurahbil bin Hasanah. Kebijakan tersebut ditempuh oleh Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq setelah berhasil mengamankan wilayah di dalam negerinya. Gaya kepemimpinan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq. 1. Menerapkan kepemimpinan seperti yang diterapkan Rasulullah SAW. 2. Mengutamakan akidah dan agama.
Oleh karena itu, pada masa kepemimpinan beliau, kaum musyrikin dan orang-orang yang enggan membayar zakat diberantas habis olehnya. 3. Mengutamakan untuk memecahkan masalah internal yang ada pada umat muslim. Setelah masalah internal terselesaikan, barulah beliau memecahkan masalah dalam negeri. Dan setelah masalah dalam negeri terselesaikan, jangkauan terakhir beliau adalah memulai langkah menuju luar negeri guna syiar agama serta ekspansi wilayah Islam. Karakteristik menonjol Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq dalam kepemimpinannya. 1. Mengutamakan musyawarah. Apabila terjadi suatu perkara, maka beliau mencari hukum dalam Al-Quran. Bila tidak memperolehnya, maka beliau akan mengikuti Rasulullah SAW bertindak dalam menyelesaikan masalah yang serupa. Bila tidak juga menemukannya, maka beliau akan mengajak sahabat-sahabat terbaik dalam perkara ini untuk bermusyawarah menyelesaikan masalah. 2. Memiliki sikap yang tegas. Beliau bertindak tegas terhadap orang-orang yang murtad, orang-orang yang mengaku sebagai nabi, dan orang-orang yang enggan membayar zakat. Beliau tidak memandang derajat serta kedekatan beliau dengan orang-orang yang ingkar. Semua ditindak tegas olehnya. 3. Terbuka terhadap kritik. Dalam pidato pertama beliau pasca dibaiat menjadi seorang khalifah, beliau mengatakan, "Apabila aku berbuat baik, maka bantulah aku. Apabila aku berbuat buruk, maka luruskanlah jalanku." 4. Bersifat jujur. Sifat ini telah dimilikinya sebelum diangkat menjadi khalifah, terlihat dari gelar yang disematkan untuknya, yaitu Ash-Shiddiq. Rupanya sifat ini selalu dipegang teguh dalam memimpin umat Islam, serta dalam mengatur kebijakan pemerintahan. 5. Memiliki gaya hidup yang sederhana. Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq dikenal sebagai pemimpin yang kaya raya. Kekayaannya ini didapatkan dari kemampuan berdagangnya. Namun, ternyata kekayaan itu sepenuhnya digunakan untuk berdakwah. Beliau juga tidak pernah menggunakan fasilitas negara dan berusaha selalu mengedepankan kebutuhan umat Islam. 6. Memiliki sikap yang lemah lembut. Sikap lemah lembutnya sangat dikenal oleh umat Islam, sehingga banyak dari umat non-muslim yang awalnya tidak luluh kepada cara berdakwah Islam, kemudian luluh dengan cara Abu Bakar Ash-Shiddiq dalam memberikan dakwah atau menyerukan ajakan yang baik. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan cek di kolom komentar atau tanyakan langsung kepada kami ketika presentasi nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.